Bapak Ibu peserta webinar kita. Sementara kita sedang menunggu ya untuk Bapak Daeng dan juga Mas Alfred untuk bergabung dengan webinar kita pada pagi hari ini. Sebelumnya silakan untuk membaca tata tertib ya, menaati tata tertib yang tadi sudah disampaikan, yang sudah dimunculkan di layar. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala BPTJ, ada Ibu Polana B. Pramesti, kemudian dengan Ketua Umum ID, yaitu Bapak Daeng M. Fakih, dan juga ada Ketua Komunitas Bike to Work, ada Pak Putut Sudaryanto. Selamat pagi, kebetulan Pak Putut sudah hadir. Kemudian juga ada Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Pak Alfred Sitorus. Pak Putut sehat, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sehat juga kami semua di sini. Ya. Ibu Polana sudah hadir ya bersama kami. Kita masih menunggu kehadiran dari Ketua Umum ID ya, Bapak Daeng M. Fakih, dan juga ada Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Bapak Alfred Sitorus. Dan tema webinar kita pada pagi hari ini adalah bijak bertransportasi di masa pandemi COVID-19. Untuk radio saya belum mulai on air ya. Kita hari ini juga on air live di Sonora Network ya, dari Sonora Jakarta, Bali, Pontianak, Palembang, Purwokerto, Lampung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bangka, Medan, dan juga Bandung. Namun untuk live radio baru akan kita on air-kan setelah semuanya berkumpul. Bapak Daeng? Pagi, Dok. Selamat pagi. Pagi, Dok. Oke, Dok. Maaf, tadi baik. Kayaknya. Oh, tadi ada kekeliruan. Baik, kalau gitu kita akan mulai ya. Dalam waktu 2 menit lagi kita bisa mulai ya. Untuk radio. Baik, untuk teman-teman yang di Zoom, bisa ditunggu sebentar ya. Kita akan mulai sebentar lagi. Iya, halo. Oke, halo, selamat pagi untuk sahabat Sonora ya di Sonora Network, Sonora Jakarta, Bali, Pontianak, Palembang, Purwokerto, Lampung, Semarang, Surabaya, Jogja, Bangka, Medan, dan juga Bandung. Dan juga teman-teman yang bergabung di Zoom webinar kita. Jadi kita ini platform ya pada pagi hari ini. Ada yang mendengarkan dari radio di jaringan Sonora Network di seluruh Indonesia. Ada juga yang mengikuti langsung via Zoom dan ada juga yang melihat di YouTube channelnya Sonora FM ya. Jadi untuk Anda yang pengen lihat secara live, bisa juga menyaksikan lewat YouTube channelnya Sonora FM pada pagi hari ini. Saya pagi hari ini ditemani oleh beberapa rekan-rekan ya yang akan berbincang-bincang dengan saya ya pada pagi hari ini, dan topik kita pada pagi hari ini adalah mengenai bijak bertransportasi di masa pandemi COVID-19. Ya, untuk rekan-rekan ya dan juga sahabat Sonora, bencana kesehatan pandemi COVID-19 yang datang secara tiba-tiba ini memang memunculkan tantangan di berbagai bidang dalam rangka mendukung upaya penanganannya. Nah, salah satu tantangan yang muncul adalah di sektor transportasi perkotaan atau kita mengenal juga dengan istilah urban transport ya, yaitu tentang bagaimana mengupayakan penyelenggaraan transportasi perkotaan yang seminimal mungkin menghindarkan resiko penularan COVID-19. Nah, pada kenyataannya ya, meskipun aktivitas masyarakat dibatasi dalam rangka PSBB, begitu, angkutan umum massal masih menjadi kebutuhan penting bagi sebagian masyarakat yang masih tetap harus beraktivitas. Nah, dan pembatasan aktivitas tentu juga secara langsung ini menyebabkan ada penurunan ya, menurunnya pengguna angkutan umum massal.
Dan lebih dari itu bahkan tidak berlebihan apabila sebagian masyarakat juga menurun kepercayaannya nih terhadap angkutan umum karena kekhawatiran tertular COVID-19 ketika menggunakan angkutan umum massal tersebut. Nah, menghadapi hal ini, pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan begitu ya, yang mengarah pada konsistensi penegakan protokol kesehatan pada angkutan umum massal. Jadi, tidak hanya agar transportasi bisa berjalan aman, selamat, namun juga sehat ya. Meskipun demikian, upaya ini juga terdapat keterbatasan begitu ya, yaitu penegakan protokol kesehatan itu pasti juga akan berdampak pada pengurangan kapasitas. Nah, sisi lain dari pandemi COVID-19 ini ternyata juga memunculkan nih peluang bagi penataan transportasi Jabodetabek. Nah, salah satunya adalah mendorong lebih banyak penggunaan non-motorized transportation, baik berjalan kaki maupun bersepeda di kalangan masyarakat. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai hal ini ya, sampai kurang lebih 1 jam ke depan, ini saya akan merangkumnya dalam sebuah webinar, yaitu bijak bertransportasi di masa pandemi COVID-19, dan sudah bergabung dengan saya, ada 4 narasumber yang sudah lengkap pada pagi hari ini. Saya ingin menyapa kembali, selamat pagi Kepala BPTJ Ibu Polana B. Pramesti, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Rara. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah sehat. Segar sekali ini Ibu Polana ya, Ibu Insinyur Polana B. Pramesti MSc, ini Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan. Ya, kemudian yang kedua sudah bersama saya juga ada Dr. Daeng M. Fakih SHMH, ini selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi semuanya. Keras sekali bajunya nih. Sama kayak saya ya. Oke, kemudian selamat pagi juga Mas apa Pak ya saya nyebutnya ya? Om. Om, oke, baik. Ya, saya biasa dipanggil Om, Mbak Rara. Oh, Om, itu Mas Alfred kalau manggil saya juga Om. Baik ya, boleh ya saya izin manggil Om juga kalau gitu. Om Putut Sudaryanto, ini Ketua Komunitas Bike to Work. Sehat selalu, Amin. Om. Siap. Dan selamat pagi Bu Polana. Selamat pagi, Mas Putu. Selamat pagi. Om Alfred, apa kabar? Halo, Om Putut. Ada juga Bang Alfred Sitorus nih, Ketua Komunitas Pejalan Kaki. Kita pernah juga terhubung di radio waktu itu. Saya pernah interview Anda waktu di Sonora ya. Apa kabar? Iya. Baik. Selamat pagi semuanya, Ibu Polana, Dr. Daeng, Om Putut, dan teman-teman Sonora. Apa kabar? Selamat pagi. Baik, selamat pagi semuanya. Nah, ini pada pagi hari ini saya ingin nodong dulu Ketua Umum IDI nih ya. Karena kita pengen tahu sebenarnya penerapan protokol kesehatan di transportasi publik itu seperti apa seharusnya begitu ya. Dokter Daeng, pada masa pandemi ini sesuai imbauan pemerintah sebaiknya kan semua aktivitas dilakukan di rumah ya. Apalagi mulai Senin kemarin kembali kita beraktivitas dari rumah. Tapi memang kalau terpaksa nih Dok, kita harus keluar rumah begitu ya dan menggunakan transportasi publik. Bagaimana sebaiknya implementasi tata cara atau protokol kesehatan menggunakan transportasi publik itu? Silakan Dok. Ya, sebenarnya secara umum 2 ya. Yang pertama itu menjaga perilaku ya. Perilaku kesehatan itu dijaga. Yang kedua yang harus dijaga itu lingkungannya. Lingkungan transportasinya dalam hal ini ya. Ini kalau menjaga perilaku itu kita masing-masing orang yang mau melakukan. Tapi kalau menjaga lingkungan transportasi tentunya itu pengelola transportasi. Ini sama-sama harus komitmen nih. Nah, kalau tidak komitmen, salah satunya, yang satunya sudah jaga perilaku, satunya lingkungannya tidak dijaga, sama saja. Demikian juga sebaliknya, lingkungan transportasinya dijaga, tapi perilakunya tidak dijaga, ini sama saja. Jadi dua-duanya harus komitmen betul. Menjaga perilaku, menjaga lingkungan. Yang pertama, menjaga perilaku ya untuk kita yang bertransportasi. Yeah. Kalau menurut saya, satu, pastikan, ini harus ada kesadaran ya, pastikan bahwa kita ini dalam kondisi fit dan sehat. Pastikan. Karena kalau kita misalnya kurang tidur malamnya, atau kita sudah nggak enak, ada flu, ada badan merasa tidak enak, meriang, greges gitu ya. Itu jangan dipaksakan, karena itu tingkat vitalitas kita, daya tahan tubuh kita pasti itu sudah menurun, dan itu sangat berisiko kalau dipaksakan. Jadi sekali lagi istirahat harus pastikan cukup ya. Kemudian kondisi kita baik, jangan dipaksakan kalau istirahat kita kurang, kemudian kondisi kita kurang enak badan, itu jangan dipaksakan, lebih baik istirahat.
daripada kita tertular. Yang kedua, ya 3M. Nah, itu harus dipatuhi 3M ya. Memakai masker. Nah, pastikan memakai masker, dari keluar rumah sudah pakai masker, tidak boleh dilepas ya. Kemudian tidak boleh dipasang di tempat lain seperti di atas kepala atau di dagu, tidak boleh. Harus tetap, memang ada sebagian orang yang merasa apa ya, bahasa Jawanya merasa ngap ya, merasa agak tidak enak kalau terus pakai. Pakailah trik-trik yang bisa menyebabkan orang itu enak pakai. Misalnya ya ada yang memakai minyak wangi, memakai misalnya apa istilahnya minyak angin supaya merasa enak, tidak dilepas dan tidak ditaruh tempat lain. Ya. Karena sekali kita lengah, taruh di atas kepala atau di dagu dan kita lupa, begitu masuk transportasi, itu sangat beresiko. Yang kedua, pastikan masker yang kita pakai itu tidak tembus. Nah, ini jadi problem ini. Mestinya yang paling baik itu masker yang dipakai adalah masker bedah, surgical. Karena itu desain khusus, sebelah luar dan sebelah dalamnya. Kalau sebelah dalamnya itu, begitu kita bicara, bersin, batuk, tetesan air yang nempel itu kan terserap. Kemudian sebelah luarnya itu justru waterproof. Jadi kalau tertempel sesuatu itu tidak masuk dan itu lepas ke bawah. Pernah pemerintah kita mencanangkan pemakaian masker kain karena waktu itu masker bedah sulit dapat dan mahal. Betul. Nah, kalau sekarang sudah murah dan gampang didapat, kalau saya sarankan beralih ke masker bedah. Tetapi bagi yang memakai masker kain, pastikan maskernya tidak tembus. Cara ngujinya itu gampang. Caranya ngujinya gampang. Pakai masker kain, kemudian kita tiup. Kalau api di depan kita pasang korek atau lilin gitu, itu mati, berarti masker kain kita itu tembus. Kalau kita sama sekali memang tidak punya dan hanya masker itu dipakai, saran kami adalah dilapisi dengan sapu tangan, lapisan sapu tangan di dalamnya agar tidak tembus. Kalau tembus, maka dua hal yang berbahaya. Kita kalau pas lagi batuk, ya spontan batuk atau spontan bersin di tempat transportasi itu bisa menularkan ke orang lain. Atau kalau ada orang lain spontan bersin atau batuk, itu tembus ke kita. Jadi sekali lagi pastikan kalau pakai masker kain itu masker kainnya tidak tembus. Atau kalau mau jaga-jaga, kami sarankan lapisi di dalamnya dengan lipatan sapu tangan supaya tidak tembus. Memang tambah ngap gitu, tapi tadi triknya supaya tidak ngap, bolehlah pakai minyak angin, minyak parfum dan lain-lain boleh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pastikan sebenarnya bukan hanya tangan. Seluruh badan kita itu bersih sebenarnya. Oleh karena itu, terutama tangan ya. Kenapa tangan? Karena tangan itu salah satu anggota badan kita yang sangat terampil, bisa kemana-mana. Upayakan kalau bisa di saat ke tempat transportasi, terutama mau ke stasiun begitu ya, atau terminal. Itu kan pasti ada rel, ada tangga, ada pagar. Sebisa mungkin tidak memegang apa-apa. Sebisa mungkin. Kecuali misalnya dia harus melakukan tindakan-tindakan dengan tangan. Ya. Nah, itu kalau kita jaga tangan kita tidak pegang apa-apa, kita akan lebih aman. Tetapi di kereta pasti kita pegang sesuatu. Karena ada guncangan-guncangan kan. Nah, itu harus diingat betul. Waktu kita pegang, maka tangan kita dijaga untuk tidak pegang ke arah yang tempat masuknya virus, yaitu daerah mata, daerah hidung, dan daerah mulut. Hati-hati karena kita selalu ngucap. Lebih bijak lagi kalau kita punya, itu kantongi hand sanitizer. Kalau kita akan melakukan gerakan ke daerah mata, hidung, dan mulut, bersihkan dengan hand sanitizer terlebih dahulu. Itu kalau ada.
Saya yakin di stasiun ya untuk memelihara lingkungan ya tadi menjaga lingkungan itu didisinfektan ya. Saya yakin itu. Tetapi itu saya pikir tidak cukup. Ya. Kita sendiri harus rajin membersihkan tangan kita. Saya yakin pengelola itu Bu nanti menjelaskan. Saya yakin itu tiap kereta berhenti, tiap bis berhenti, berganti itu dibersihkan, saya yakin. Tapi itu tidak cukup. Nah, karena apa? Karena penumpangnya banyak, ya, sehingga kita menjaga diri kita sendiri. Saya sarankan yang ketiga, kalau bertransportasi umum tidak berkelompok seperti dulu kita bersama kawan-kawan bareng-bareng untuk menghindari apa ya? Kita ini kan makhluk sosial di Indonesia ini tingkat silaturahminya tinggi, ya. Sehingga kita tidak sadar kita banyak bercakap-cakap di di transportasi umum. Nah, sekarang ini karena COVID, hindarilah bertransportasi berkelompok bersama kawan-kawan kita. Karena kita secara otomatis nggak sadar. Kita ngobrol, ya, kita bercakap-cakap, kadang-kadang ketawa-ketawa bersama, itu hindari. Kalau ketemu di stasiun, relakanlah pisah lain gerbong, ya, untuk menghindari kita bercakap-cakap. Kecuali kita memang punya komitmen bersama kawan-kawan, meskipun ketemu, kita tidak akan bercakap-cakap di gerbong. Saya yakin untuk mengatasi yang ketiga ini, yang menjaga jarak dan kerumunan, itu sudah diatur. Di bis misalnya hanya separuhnya yang boleh naik. Di kereta juga begitu. Tapi itu saya kurang terlalu yakin. Apakah di dalam gerbong memang kemudian jaraknya sangat jarang, sangat dijaga. Saya kurang yakin. Oleh karena itu, hindarilah naik kereta itu berkelompok. Karena kalau saling kenal, biasanya otomatis kita ngomong dan lain-lain. Kalau tidak saling kenal, itu biasanya kita kan hanya diam. Ya, diam itu lebih baik saat bertransportasi daripada kita ngobrol, daripada kita ketawa-ketawa. Karena apa? Karena itu sangat mengurangi resiko tertular. Terakhir, tahanlah kalau kita batuk sama bersin itu kadang-kadang tahu-tahu kita terdorong, ya, spontan mau batuk dan bersin. Kalau kita tahu mau batuk dan bersin, tahanlah, ya, tahan, ya. Kalau tidak bisa ditahan, tahan dengan tangan kita. Itu paling penting. Itu dulu sementara. Oke, baik. Kita akan menuju ke Om Putut dan juga Bang Alfred terlebih dahulu ya, dokter ya. Dan Ibu Polana nanti terakhir kita akan berbincang-bincang. Ini tadi saya lihat Ibu menggunakan masker, udah betul tuh maskernya ya. Masker seperti itu yang disarankan sepertinya. Betul ya, Dok ya? Ya, betul. Iya, betul. Oke, baik. Nah, ini ke Om Putut terlebih dahulu, mungkin ya baru nanti akan dijawab juga oleh Bang Alfred begitu. Di tengah pandemi COVID-19 ini muncul fenomena yang namanya non-motorized transportation, ya, baik yang berjalan kaki maupun yang bersepeda ini tiba-tiba menjadi booming sekali, apalagi bersepeda begitu ya. Nah, penilaiannya Om sendiri, Om Putut dan juga Bang Alfred, silakan dari Om Putut dulu. Oke, ini menggembirakan sekaligus sedikit mengkhawatirkan, menyedihkan. Ya, menggembirakannya adalah sudah mulai tumbuh kesadaran masyarakat untuk menjadikan sepeda sebagai alat transport maupun sebagai alat transportasi. Ya, ada dua hal, sebagai alat transport dan sebagai alat transportasi. Tadi saya sebutkan sedikit mengkhawatirkan juga. Kenapa? Karena banyak kita temukan teman-teman pengguna sepeda ini yang abai terhadap protokol apa itu kesehatan dan protokol lalu lintas. Nah, ini yang harus selalu kita edukasi sama-sama. Itu sih saya melihatnya. Tetapi jangan khawatir kalau kita bersama-sama semuanya saling bahu-membahu untuk melakukan edukasi, saling mendukung, maka ini akan menjadi hal baik bagi negara kita. Karena sepeda sesungguhnya adalah alat transportasi yang sangat baik, yang dapat memecahkan beberapa persoalan tata kota di negara kita ini. Kita tahu polusi udara sangat tinggi, kita tahu kecelakaan sangat tinggi, kita tahu kemacetan sudah semakin parah di banyak kota. Nah,
NMT itu menjadi salah satu solusinya, tetapi tentu tidak bisa sendirian. Nanti ketika di masa setelah pandemi, kita harus sama-sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Kita tingkatkan sepeda, kita tingkatkan jalan kaki dan angkutan umum untuk mereduce 3 persoalan besar tadi plus sebaran COVID-19 gitu. Oke, baik. Terima kasih Om Putut. Ini kita akan masih dari fenomena non-motorized ini. Ya. Kita mau tahu pendapatnya dari Bang Alfred selaku ini dari Koalisi Pejalan Kaki seperti apa, Bang? Iya, terima kasih. Kalau dari Koalisi Pejalan Kaki melihat bahwa pada saat kondisi apapun yang dihadapi oleh masyarakat kita, terutama saat ini masa pandemi, yang pertama adalah untuk menumbuhkan imun kembali. Mungkin nanti Dr. Daeng bisa berbicara panjang lebar terkait dengan menumbuhkan imun itu ya salah satunya adalah dengan bergerak gitu ya. Itu salah satunya. Jadi paling utama adalah yang paling disasar apapun moda transportasi Anda, kita semua gitu ya, pasti akan dikombinasikan dengan berjalan kaki. Mau tidak mau pasti akan dikombinasikan dengan berjalan kaki. Jadi semua yang diedukasi oleh pemerintah, yang pertama adalah bagaimana caranya, tadi Dr. Daeng sudah menyatakan 3M dan yang lain-lain, itu semua harus kita patuhi, karena kalau tidak ya jangan lagi menunggu bahwa masa pandemi ini kita tidak tahu ya, jadi tidak ada wujud, tidak ada apapun gitu, jadi ya apapun yang tadi disampaikan bahwa kita memegang sesuatu yang tidak kita sadari, di situ sudah terpapar COVID dan yang lain-lain, kita tidak tahu ya, karena keawamannya publik gitu ya. Jadi itu yang paling utama, para pejalan kaki itu adalah benteng yang paling pertama untuk bisa safety ya. Jadi dia harus membentengi dirinya sendiri ya, terutama dengan menggunakan masker dimanapun berada, pada saat hendak mau makan pun ya sebisa mungkin ya, pada saat berkomunikasi dengan temannya atau siapapun ya, walaupun tidak berkerumun ya, saya sangat sepakat dengan Dr. Daeng tadi, tidak berkerumun, tapi namanya makhluk sosial ya, yang kita warga Indonesia itu sangat sulit dihindari, tapi kita mulai mencoba itu gitu ya, terutama bagi para pejalan kaki, di mana rencananya kalau untuk di Jabodetabek yang saya tahu dari Bapak Ibu dari BPTJ, bahwa rencananya itu akan ada 60% warga Jabodetabek itu akan diangkut oleh angkutan umum. Jadi ini adalah challenge bagi Bu Polana dan di Kemenhub, bahwa non-motorized mobility ini juga akan sangat mendominasi pada saat nantinya ketika 60% semuanya itu akan didorong menggunakan angkutan umum, yang di mana feedernya itu adalah dari mulai last mile ke first mile-nya itu adalah berjalan kaki dan dipadu dengan bersepeda. Jadi ada dua moda ini yang akan menjadi primadona saat nanti ketika semua public transportasi yang menjadi angkutan umum andalannya masyarakat Jabodetabek itu sudah terbangun dengan baik dan juga terintegrasi semuanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dari Koalisi Pejalan Kaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Om Putu dan Bang Alfred, kita masih akan ngobrol-ngobrol nih. Menurut Anda berdua sebenarnya, apakah fasilitas-fasilitas untuk non-motorized transportation saat ini yang ada di Jakarta atau di Indonesia begitu ya, ini sudah cukup baik disediakan oleh pemerintah, seperti apa? Indonesia ya, bahasa sederhananya seperti jauh panggang dari api, itu aja. Simpel ya. Bu Polana senyum nih. Ya, simpel ya, jauh panggang dari api. Om Alfred juga udah tahu. Oke. Bagaimana Om Alfred? Jadi Om juga saya, Bang Alfred gimana? Iya, jadi gini, harusnya spirit yang sudah dilakukan kota-kota yang sudah mulai merubah tipikal mindset kotanya menjadi kota yang beradab ya. Kota yang beradab itu adalah bagaimana memanusiakan manusia yang tinggal di dalam kota ataupun daerahnya, harusnya itu bisa menjadi virus yang baik kepada kota ataupun daerah yang lain, agar bisa membangun fasilitas bagi para pejalan kaki, bagi para pesepeda, dan juga membangun integrasi publik transportasinya. Jadi disitulah kita bisa melihat peradaban sebuah daerah atau kota ketika
fasilitas publiknya itu sudah dibangun. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Kalau ditanya bagaimana kondisinya, ya saya masih sekata dengan Om Putut karena memang itu yang masih terjadi di lebih dari 80% kota di Indonesia, dan fasilitasnya ya untuk para pejalan kaki dan juga para pesepeda dan juga angkutan umumnya terutama. Dan semoga dengan kondisi saat ini kita bisa mendetoksifikasi ya, dan juga bisa mempercepat pembangunan fasilitas-fasilitas yang saya sebut tadi di awal. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik. Mbak Rara, boleh nanti saya sudah siapkan satu materi ya. Nanti itu terkait dengan pertanyaan kawan-kawan bagaimana bersepeda di masa pandemi segala macam. Barangkali nanti ada waktu boleh saya minta izin untuk share sedikit. Tapi menambahkan yang disampaikan Om Alfred tadi, ya sambil contoh saya lah. Saya tuh udah hampir 15 tahun bekerja menggunakan sepeda sebagai alat mobilitas utama saya. 24,5 kilometer. Tidak ada satu jengkal pun yang namanya jalur sepeda. Yang namanya trotoar itu juga nggak lebih dari 200 meter sepanjang rute bersepeda saya itu. Jadi jalan sampingnya kalau nggak got, ya tanah itu aja. Tapi lebih banyak got sih. Angkutan umum misalnya. Angkutan umum dari 24 kilometer, mungkin kalau saya total itu yang ada angkutan umumnya hanya 15 km. Yang 9 km itu nggak ada angkutan umum. Jadi kalau misalnya saya tidak naik sepeda, maka saya akan kesulitan naik angkutan umum. Nggak ada sama sekali. Ya. Ya ini contoh, dan contoh ini bisa jadi yang disebutkan Om Alfred tadi 80% barangkali di semua kota di Indonesia seperti yang saya sebutkan tadi. Ini dekat ibu kota loh ya. Mungkin bisa nggak dengan adanya munculnya fenomena yang non-motorized transportation ini sekarang booming begitu ya, malah justru bisa menjadikan peluang bagi pemerintah untuk menata transportasi kawasan? Ya, sangat. Ini peluang banget, mumpung teman-teman masyarakat juga banyak yang mulai menggunakan sepeda ya. Kaki juga saya kira kalau kita difasilitasi NMT pasti akan tergerak masyarakat. Ya sekian tahun yang lalu ya, sambil contoh lah di luar negeri sana. Sekian tahun yang lalu kan sebuah negara ya, sebuah kota lah, saya sebut saja Shenzhen, saya di suatu kawasan. Itu kawasan itu di jalan rayanya betul-betul nggak ada mobil dan motor pribadi. Yang boleh melintas kendaraan bermotor adalah kendaraan petugas dan ambulan. Selebihnya orang jalan kaki dan sepeda. Dan itu bisa. Nah kalau di sana bisa, tentunya kita juga bisa kok. Jangan alasan panas lah. Karena seringkali kan orang nanti panas keringetan. Ya belum dicoba udah ngeluh duluan. Ya buktinya saya 15 tahun bisa kok bersepeda 24 km di Jakarta yang panas sekali gitu kan. Oke. Baik, mungkin yang terakhir sebelum kita nanti akan mengundi nih beberapa pertanyaan yang terbaik, akan ada hadiah begitu ya, akan memberikan hadiah kepada mereka. Nah, bisa diberikan mungkin saran dan juga masukan dari Om Putut dan juga Bang Alfred begitu ya kepada BPTJ agar para pelaku non-motorized transportation seperti pejalan kaki begitu ya maupun pesepeda ini bisa menggunakan haknya dengan nyaman dan pastinya juga aman begitu. Silakan. Dari Bang Alfred dulu deh. Silakan. Ya, harapan kami dari Koalisi Pejalan Kaki sih sebenarnya lebih kepada bagaimana pola bertransportasi kita itu yang sudah tertuang, yang saya baca di RITJ-nya BPTJ, yaitu Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, itu lebih juga selain public transportasinya yang dikedepankan oleh BPTJ, juga melihat bahwa first mile dan last mile-nya itu juga harus dipikirkan lebih matang ketika para pejalan kaki dan juga para pesepeda juga harus jarak tempuh yang jarak-jarak pendek itu juga harus difasilitasi ruangnya, difasilitasi fasilitas-fasilitas yang memang mendukung para pejalan kaki dan juga para pesepeda yang memang sudah ada di RITJ-nya BPTJ, dan saya kira itu mari kita kawal sama-sama agar juga ini bisa lebih masif lagi terbangun fasilitas-fasilitas itu agar konektivitas yang kita dambakan saat ini itu bisa terwujud tidak terlalu lama. Saya kira itu sih yang bisa saya sampaikan ke Bapak dan juga Ibu di BPTJ. Om Putut silakan. Ya, melengkapi Om Alfred, udah banyak panjang kali lebar tadi ya, tetapi simpel saja. Jadi untuk meningkatkan kemauan masyarakat untuk menggunakan angkutan massal juga ya nantinya juga, tapi kan kita juga tadi Mas Alfred juga sampaikan kita tidak tahu pandemi sampai kapan selesainya, kita nggak tahu. Ya kalau bagi pesepeda sih simpel,
ketika kita dari rumah ke terminal, sampai terminal ada parkir atau tidak, gitu kan? Ketika kita menggunakan sepeda, jarak tempuhnya nanti bakalan jauh, misalnya di titik tujuan tidak ada alat transportasi lain, boleh nggak bawa sepeda di atas bis gitu? Kita masukkan misalnya sepeda, kalau sepeda besar misalnya ada tempatnya di depan misalnya atau di bagasi. Nah, ini tentu akan mendorong masyarakat kita meninggalkan kendaraan bermotor pribadinya beralih ke sepeda, begitu. Atau ya kita bisa mix kan antara sepeda, angkutan massal, jalan kaki yang tadi Om Alfred sampaikan. Oh ini kalau semua kota di Indonesia seperti ini indah banget. Kita betul-betul bisa mewujudkan transportasi sehat yang ujungnya adalah Indonesia sehat. Begitu. Kota kita ini luar biasa loh, polusinya itu sangat tidak sehat. Oke, baik. Dr. Daeng nanti bisa sampaikan juga itu ini pas banget kalau ya. polusi udaranya terhadap masyarakat kita. Baik, ini pas banget. Emang saya mau ke Dr. Daeng. Sebelum saya mengundi yang mendapatkan hadiah dari penanya terbaik pada pagi hari ini Dr. Daeng mungkin bisa dijelaskan singkat saja ya dok ya, apa sebenarnya yang perlu disiapkan oleh penumpang ataupun juga terutama untuk operator penyelenggara transportasi publik ini di masa pandemi dari sisi kesehatannya. Silahkan dokter. Ya, yang pertama ini Bu Polana mungkin sudah melakukan ya, setiap menurunkan penumpang turun itu harus dibersihkan lagi, didisinfektan lagi, ya baik itu bis maupun kereta itu disemprot lagi, karena itu mohon maaf itu bekasnya orang penumpang yang tadi itu dibersihkan lagi, ya pegangannya, tempat duduknya, ya itu dibersihkan, termasuk udaranya didisinfektan. Kemudian yang penting juga masuk dan keluar juga perlu diperhatikan. Saya khawatir keluarnya dari transportasi itu tidak diperhatikan. Justru lebih penting keluarnya diperhatikan. Keluarnya itu harus disediakan Bu untuk mencuci tangan atau hand sanitizer. Ya. Karena keluar itu penting dilakukan. Kenapa? Karena si penumpang habis berjumpa dengan banyak orang atau mungkin lupa dia pegangan sesuatu. Jadi begitu keluar dari terminal atau dari stasiun atau dari manapun, tangannya sudah bersih untuk dia sendiri. Jadi baik masuk disediakan, keluar lebih penting lagi disediakan. Dan terakhir nih yang paling penting, disiplin petugas yang tidak pakai masker tidak boleh masuk. Kemudian disiplin menjaga kalau memang 50% penumpang, 50%. Nah, kalau itu ditegakkan, saya berkeyakinan resiko penularan di transportasi umum bisa ditekan. Terima kasih. Oke, baik. Kita masih punya setengah jam ke depan, tapi sebelumnya saya akan, kenapa setengah jam? Karena tadi kita molor ya, jadi nanti kita agak molor juga selesainya, begitu. Saya akan bacakan dulu untuk para pemenang dari penanya-penanya terbaik ya. Ini yang ada hadiahnya helm, kemudian juga ada botol minum nih, selamat untuk Renanta Muhammad nih berhadiah helm ya untuk Anda. Kemudian Muhammad Indra Kasbiarta ini ada hadiah helm juga untuk Anda. Untuk Seta Agung Wibawa dan juga Ratna Dewi Palupi ini ada botol minum untuk Anda. Dan Rian Aditya juga ada botol minum untuk Anda. Nanti Anda akan dihubungi oleh panitia ya, oleh teman-teman tim kami begitu. Renanta Muhammad, Muhammad Indra Kasbiarta, Seta Agung Wibawa, Ratna Dewi Palupi, kemudian Rian Aditya, selamat untuk Anda. Dan jangan kemana-mana juga untuk peserta Zoom ya, karena nanti tersedia hadiah door prize, sepeda lipat United Nikmat 8S, dan juga United Stylo ya, Stylo bacanya betul ya, Stylo 20 inch begitu untuk Anda. Ada juga hadiah-hadiah menarik lainnya, tapi kita akan ngobrol-ngobrol lagi dulu ya. Nah, ini saya ke Pak Daeng lagi nih. Bu Polana sabar ya Bu, kita menerima tamu masyarakat dulu ya Bu ya. Oke, kayaknya Om Putut semangat banget nih ya. Iya, ada Bu Polana soalnya. Udah dia sepeda ya Pak? Iya, saya lagi bermimpi saya ke Bogor, nanti dibantu teman-teman naik bus. Wah, enak banget bawa sepeda. Oke, Bu Polana dari saya pantau ya. Oke, baik. Ini ada Ketua Umum IDI, Dr. Daeng. Saya pengen nanya juga untuk tadi kita sudah mulai membahas mengenai non-motorized transportation begitu ya. Nah, ini mungkin tadi belum dijelaskan protokol kesehatan untuk mereka yang mungkin menggunakan sepeda dan juga berjalan kaki nih, supaya tetap juga sehat dan juga bugar di masa pandemi seperti apa, dokter? Ya, jadi saya mau apresiasi nih ke Om Putut dan Bang Alfred ya. Jadi transportasi jalan kaki dan transportasi sepeda ini memang transportasi paling sehat sebenarnya.
Tapi kan tidak bisa terlalu jauh kan, tidak bisa kan. Sehatnya apa? Untuk diri kita sendiri sehat karena aktivitas fisik ya, ke saluran darah sehat, ke jantung sehat, daya tahan tubuh menjadi lebih bagus. Dok? Habis hilang. Lingkungan tadi Putut sedang polusi yang tinggi. Sekarang prinsipnya sama saja, Mbak Rara. Jadi pakai masker, kemudian rajin cuci tangan, tidak berkelompok. Mohon maaf, jalan kalau zaman COVID nih kalau bisa jalannya nggak berkelompok. Ya. Pakai masker langsung nurut ya. Goes kemarin itu menjadi salah satu klaster berkelompok, kemudian berhenti ngobrol-ngobrol. Itu dihindari yang seperti itu. Satu lagi yang penting, sebaiknya kalau jalan kaki atau bersepeda itu diatur, kita tidak searah dengan orang di depan kita. Nah, karena kalau searah, ya jaga jarak dan jangan searah. Jadi kalau di belakangnya orang yang jalan itu kita agak ke kiri atau ke kanan. Karena kalau searah di depan batuk, itu udaranya mampir ke kita. Nah, itu jadi jaga, satu jangan berkelompok. Di samping tadi ya, tetap pakai masker yang bagus, cuci tangan, jalannya tidak berkelompok. Kemudian kalau jalan atau bersepeda, kalau kita ada di belakangnya, itu jangan persis di belakang. Jadi agak ke kanan, ke kiri, sehingga kalau ada aliran udara karena batuk bersin, itu tidak kena ke kita yang di belakangnya secara langsung. Mungkin itu sementara, Mbak Rara. Dok, saya pengen tahu juga nih, sebenarnya boleh nggak sih pakai masker ketika bersepeda? Katanya ngap, nanti bisa, waktu itu ada sempat juga viral, bisa jadi kenapa-kenapa gitu akibatnya. Boleh. Ya? Sorry, Pak Dokter yang jawab. Boleh, masih boleh ya. Karena masker yang dipakai bukan masker yang seperti dokter melayani pasien, Mbak Rara. Oh, oke. Tetap masker biasa. Jadi kalau masker biasa boleh ya, boleh. Ini yang perlu diperhatikan kawan-kawan yang bersepeda dan jalan kaki. Itu memang sehat, tapi terus terang orang narik napas waktu jalan kaki dan bersepeda itu jauh lebih dalam daripada orang yang tidak melakukan aktivitas jalan kaki dan bersepeda. Oleh karena itu, menghirup lebih dalam itu lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Jadi jangan berkelompok, jangan satu baris gitu kalau itu. Karena hirupannya lebih dalam itu. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Saya pakai masker terus kok, Dok. Bahkan sebelum pandemi saya juga terbiasa pakai masker. Jadi ada caranya. Itu betul sekali yang disampaikan. Pengen ngelindungi dari sinar matahari kayaknya Om Putut ya. Saya ada videonya, barangkali nanti kalau boleh di-share, saya share screen isinya video nanti untuk tutorial. Kalau kita ada waktu, kita akan persilakan Om Putut untuk sharing ya. Nah, kalau dari sisi kesehatan, saya kira tadi dokter juga sudah sekilas memberikan penjelasan bahwa dari sisi kesehatan sangat luar biasa baik sekali ya untuk masyarakat menggunakan sepeda ataupun juga berjalan kaki. Nah, mungkin juga kita kembali kepada Om Putut dan juga Bang Alfred, apa sebenarnya yang diharapkan dari para pesepeda dan juga para pejalan kaki dari BPTJ nih, selama masa pandemi COVID-19 nanti ini Bu Polana akan mulai mencatat di sini nih. Silahkan. Ya, tadi kan aku sudah sampaikan ya, sekilas. Jadi kalau mau saya ulang ya itu tadi fasilitas pendukung untuk teman-teman pengguna sepeda supaya mau menjadikan sepeda ini mix commuting dengan angkutan massal. Ya, apa itu fasilitas parkir di terminal-terminal bus, ya kemudian kemudahan membawa sepeda di atas bus. Ya barangkali untuk saat ini misalnya sepeda lipat dulu deh, ke depan barangkali juga sepeda besar, ukuran 26, sehingga teman-teman misalnya dari saya yang tinggal di Tangerang mau ke Bogor, itu enak gitu. Kita tinggal dari rumah ke terminal terdekat, kemudian kita naik bus dengan sepeda kita, sampai di Bogor kita wisata, balik lagi kita gunakan lagi. Itu mengasihkan, sehingga saya dan keluarga kalau mau wisata ke Bogor nggak perlu lagi menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Nah, itu satu contoh. Mungkin juga di terminal ada fasilitas kamar mandi barangkali untuk ganti baju dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Parkir yang aman ya, parkiran yang aman itu yang kita butuhkan. Kemudahan membawa sepeda. Ya kurang lebih seperti itu, dan saya kira Bu Polana tahu banget deh kebutuhan kita. Mas Alfred nggak tahu, mungkin ada tambahan karena
Saya dan Mas Albert ini sama, saya juga penggemar jalan kaki, penggemar sepeda, beliau juga demikian. Baik, Alfred silakan. Iya, Rara. Kalau harapannya para pejalan kaki sih sebenarnya gini, kalau bicara Jabodetabek itu kita berharap ketika ada pilihan lain selain hanya melulu saat ini masyarakat kita dimanjakan dengan jarinya yang bergerak, tapi bukan kakinya yang bergerak gitu loh. Karena semuanya itu sudah ada di dalam genggaman gitu loh. Jadi sedikit-sedikit langsung memesan dengan jarinya gitu. Jadi harapan kami ya memang kota-kota ataupun kabupaten satelitnya Jakarta juga harus berperan aktif untuk membangun public transportasinya gitu. Jadi kalau memang harus mencontoh kota yang sudah membangun public transportasinya, contohlah itu, nggak masalah untuk mencontoh sesuatu hal yang positif, yang baik gitu. Karena apapun yang terjadi, pasti warga Bodetabek itu pasti akan mencari madu itu ke Jakarta gitu. Mau tidak mau gitu harus mencari madu ke Jakarta, dan apa pilihannya selain sepeda motor, mobil pribadi ataupun yang berbasis online ya salah satunya adalah berikan pilihan, yaitu angkutan umum baik itu berbasis rel ataupun angkutan umum berbasis jalan raya. Jadi disitulah sebenarnya insentif benefit yang bisa diterima para pengguna angkutan umum. Jadi ketika ada wacana dulu sekali, saya ingat bahwa akan ada jalur khusus bis di dalam tol, gitu ya, jalur khusus yang memang dia dapat privilege gitu. Jadi saya kira ini juga ada wacana-wacana seperti ini yang memang bagus untuk bisa menggaransi yang namanya waktu tempuh ketika kita datang dari Bodetabek ke Jakarta. Dan juga headway-nya juga harus diperhitungkan supaya ada kepastian bahwa jam berapa saya harus berangkat dari kota ataupun kabupaten satelitnya Jakarta. Jadi saya kira itu challenge kita bersama agar para pemangku kepentingan dan juga para penggunanya itu juga bisa berkolaborasi agar fasilitas ini juga bisa sama-sama kita manfaatkan dan juga kita rawat bersama. Jadi jangan hanya menuntut pemerintah, tapi para penggunanya juga tidak mau ikut bersama-sama untuk merawat fasilitas itu. Saya kira itu, Rara. Oke, baik. Ini Om Putut tahan dulu ya sharingnya, karena takutnya nanti teman-teman dari radio juga nggak bisa juga melihat begitu ya sharingannya. Nah, kita akan menuju ke Ibu Polana nih, selaku Kepala BPTJ nih. Ini dari tadi mungkin sudah mencatat ya beberapa masukan dari Om Putut, dari Bang Alfred juga, dari Dr. Daeng juga. Nah, tadi banyak masukannya terkait transportasi publik di tengah pandemi COVID-19. Namun sebelum membahas hal tersebut ya, banyak pendengar yang belum tahu juga nih, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ. Ini mungkin bisa dijelaskan dulu secara singkat tugas dan juga fungsi dari BPTJ. Bu Polana, silakan. Ya, terima kasih Mbak Rara. Apa kabar Pak Dokter Daeng? Pak Daeng, Mas Om Putut ya? Om Putut. Oh ya, Om Putut. Ya Bu. De Alfred. Pagi, semua Bu. yang mendengarkan atau menghadir dalam Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, ini saya sudah banyak sekali mendengar masukan, ekspektasi, harapan dari dokter, dari pejalan kaki, dari pesepeda, juga dari masyarakat yang dari pertanyaannya sangat banyak. Alhamdulillah. Seperti yang disampaikan, saya mau menjelaskan dulu ya, apa sih BPTJ itu? BPTJ itu adalah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kadang orang terbalik dengan BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol. Jadi beda tipis tapi beda ya. Jadi kalau kami adalah Transportasi Jabodetabek, di mana itu adalah satu badan tingkat eselon 1 di bawah Kementerian Perhubungan. Berdirinya tahun 2016 ya. Pada tugasnya adalah, salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi, sinergi, memastikan program dari setiap masing-masing pemerintah provinsi dan kota maupun kabupaten di lingkungan Jabodetabek, agar apa yang sudah tercantum atau yang sudah disepakati bersama itu dapat terlaksana dengan baik. Jabodetabek itu terdiri dari Jakarta tentunya, Bogor, Depok, Tangerang itu ada Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang,
Kota Tangerang, kemudian Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Tentunya pengelolaannya tujuannya adalah kenapa? Namanya Jabodetabek itu adalah bukan satu wilayah yang bisa dipisahkan satu sama lain. Jabodetabek itu sudah merupakan aglomerasi, kita sebutnya adalah aglomerasi terbesar di Indonesia, di mana tentu memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar buat nasional sebenarnya, sekitar 30% lah. Oke. Nah, itulah tugas kami BPTJ adalah mengelola transportasi yang agar di Jabodetabek itu terintegrasi, dan apa yang karena kebanyakan orang bekerja di Jakarta namun tinggalnya di penyangga Bodetabek. Iya. Ya, itu dan saling sangat tergantung baik itu secara ekonomi maupun dari aspek mobilitasnya, pergerakan antara satu kota, kabupaten dan yang lain itu sangat-sangat tergantung. Nah, kalau kita tadi lihat, terima kasih sekali banyak masukannya. BPTJ atau Transportasi Jabodetabek itu punya mimpi sebenarnya. Punya mimpi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Alfred ya, tentang RITJ, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Jadi kami itu punya target, sebenarnya targetnya mungkin buat, tadi sudah menjawab apa yang jadi ekspektasi Pak Putut, Pak Alfred ke depannya. Misalnya salah satu ekspektasi yang diinginkan adalah nanti di Jabodetabek itu masyarakat akan dapat menggunakan angkutan umum 60%. Targetnya memang di tahun 2029 ya, namun ada tahapan bertahapnya. Kemudian target keduanya adalah waktu perjalanan paling panjang dari satu titik ke titik lain itu 1,5 jam. Kalau sekarang mungkin dari Bekasi ke Jakarta bisa 3 jam, mungkin ya. Kemudian yang berikutnya adalah orang berpindah moda transportasi itu maksimal 3 kali. Terutama juga kita tadi disampaikan oleh Pak Alfred, first mile dan last mile-nya itu sudah tersedia dengan baik sepanjang 500 meter. Cukup ya Pak Alfred, 500 meter tidak melelahkan ya jalan ya. Cukup. Kemudian ada kecepatan rata-rata di dalam jam sibuk itu 30 km per jam. Itu targetnya ya. Kemudian setiap daerah itu mempunyai simpul dan feeder. Jadi orang misalnya dari rumah mau ke simpul transportasi mau ke stasiun itu sudah tersedia feeder yang ya kalau sekarang mungkin masih naik ojek ada yang naik ojek, ada yang di drop dan sebagainya. Kemudian kita juga menginginkan nanti ada namanya fasilitas terintegrasi. Di mana dalam satu kita sebutnya fasilitas integrasi lah, bisa nanti bentuknya TOD, bisa seperti di Singapura atau di luar negeri, di negara-negara yang kita tahu, fasilitas itu nantinya diharapkan bisa terjadi di Jabodetabek. Kemudian apa lagi ya? Tentunya juga fasilitas-fasilitas tadi, pejalan kaki dan pesepeda. Dan paling penting juga kami memperhatikan ramah lingkungan. Salah satu strateginya adalah menciptakan transportasi yang ramah lingkungan. Mungkin Pak Dokter bisa ingat barangkali pada waktu work from home yang awal-awal, di mana Jakarta itu sangat bersih, sangat sehat, itu sangat-sangat menyenangkan sebenarnya. Transportasinya tidak banyak, namun the sky is very clean and very fresh gitu ya, itu sangat sehat. Jadi kami juga ke depannya mengharapkan tadi itu orang banyak menggunakan transportasi yang non motorized ataupun yang memanfaatkan jalan kaki. Nah, kemudian kalau kemarin-kemarin itu transportasi itu adalah harus selamat, aman, nyaman. Dengan adanya pandemi ini persyaratannya tambah satu ya Pak Dokter ya, harus sehat, transportasi sehat. Kebetulan hari ini kami di Kementerian Perhubungan juga ada webinar yang judulnya adalah transportasi sehat. Kedepannya akan menciptakan transportasi yang sehat karena sampai sekarang kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Tentunya terkait dengan pandemi kita semua sudah selama 6 bulan atau 7 bulan ya Dok? 7 bulan barangkali ya merasakan adanya
awal-awal dengan awal-awal pandemi, di mana sudah mulai diperkenalkan itu tadi, protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu pada waktu itu memang ada sedikit perubahan shifting ya. Sebenarnya tadi di 2019 orang mengpublik itu sudah 30% di Jabodetabek. Namun dengan adanya pandemi ini ada kekhawatiran, tanda petik ya, kekhawatiran orang takut naik kendaraan umum karena takut tertular. Namun kami dari Kementerian Perhubungan juga tentunya dengan mengacu kepada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sudah mengatur ketentuan-ketentuan di mana transportasi publik maupun dan transportasi pribadi tentunya semuanya dipastikan dapat menjaga protokol kesehatan. Jadi misalnya kalau bus kapasitasnya hanya 50% pada waktu itu, pada saat terutama pada zona merah itu 50%, kemudian nanti kalau zonanya sudah berubah bisa 70% dan sebagainya. Itu semua sudah diatur dalam Permen Hub 41 dengan turunannya SE 11, 12, 13, 14. 11 itu untuk transportasi darat dan 14 untuk transportasi perkereta-apian. Nah, tadi saya sangat terima kasih atas, tadi satu lagi Pak, barangkali yang saya memberikan masukan bahwa ke depannya kita sangat mengharapkan integrasi semua moda. Jadi misalnya tadi harapannya Pak Alfred, Mas Alfred, orang diupayakan bersepeda, berjalan kaki, berjalan kaki. Itu sangat-sangat direkomendasi oleh kami, apalagi dengan masa orang pada masa sekarang ini di mana kapasitas angkutan umum masih dibatasi, sebisa mungkin orang melakukan perjalanan hanya bila perlu. Ya betul ya Pak Dokter ya? Bila perlu dan hanya bila sehat, betul-betul ya? Hanya bila diperlukan dan hanya bila memang sesuai dengan ketentuan di daerahnya masing-masing yang dikecualikan. Dan memang benar-benar perlu melakukan kegiatan atau melakukan perjalanan, itu saja yang awalnya. Dan tadi sudah disampaikan dokter, harus sehat, harus fit, harus sehat, harus cukup istirahat, dan perilakunya dijaga agar tidak menjadi potensi untuk menularkan orang lain, misalnya tetap pakai masker, menjaga kebersihan, dan selalu menjaga jarak. Nah, itu yang sekarang memang kami tingkatkan. Pertama adalah masyarakat harap tetap di rumah saja saat ini apabila memang tidak ada keperluan penting. Apabila memang harus melakukan perjalanan, upayakan apabila memang masih bisa ditempuh dengan jalan kaki atau non-motorized, upayakanlah naik sepeda atau jalan kaki. Itu sehat dan tentunya lebih individu sehingga potensi untuk penularan menjadi kecil. Itu yang kami himbau sebenarnya. Yang kedua adalah apabila harus menggunakan kendaraan umum, tadi sampaikan harus sehat. Dan jangan takut, angkutan umum di Jabodetabek, protokol kesehatannya atau penerapan protokol kesehatan seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, harus disinfektan, kemudian petugasnya ya selalu menjaga protokol kesehatan. Itu kami jaga, kami awasi dan kami apalagi sekarang ada namanya operasi justisi. Operasi justisi di mana adalah salah satu dalam tujuan operasi justisi tadi sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Dokter Daeng atau Pak Dokter Fakih adalah terkait dengan perilaku, agar masyarakat itu menjaga perilakunya, terutama agar mentaati protokol kesehatan. Barangkali itu saja sementara ini Pak, dan terima kasih tadi masukannya Pak Putut. Jangan takut, kita sudah menyiapkan Pak program-program untuk, walaupun Pak Alfred sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan, karena kami ini tugasnya adalah koordinasi, kami menyiapkan perangkat-perangkat lunaknya, entah itu dalam bentuk kebijakan, entah itu dalam bentuk studi, entah itu dalam bentuk detail desain atau dan sebagainya, untuk
dapat diimplementasikan oleh pemerintah kota dan kabupaten maupun provinsi agar fasilitas tadi, kami sedang menyiapkan fasilitas untuk pesepeda, fasilitas integrasi, di mana juga tentunya di fasilitas integrasi itu pejalan kaki penting. Kemudian TOD juga akan kita tertibkan, Pak, sehingga namanya TOD bukan hanya commercial building, tapi memang benar-benar dia punya 5 aspek. Aspek pejalan kaki, aspek pesepeda, aspek keterhubungan, aspek apa lagi ya? Saya lupa. Yang penting integrasinya tercapai dan ada angkutan umum ke situ. Jadi itu yang sedang kita coba kita formulasikan bersama dengan pemerintah kota dan kabupaten maupun provinsi Jabodetabek, dan kami berharap masyarakat juga Bapak Ibu ini kalau ada masukan silakan kami diberi masukan. Kami sangat senang kalau ada mendapatkan kritik karena mimpinya saya pribadi terutama ya mungkin juga teman-teman kita punya Jabodetabek yang berorientasi angkutan umum, terus transportasinya sehat, jalan kakinya disiapkan fasilitasnya, sepedanya juga disiapkan, walaupun dari Bogor ke Jakarta nanti kita coba fasilitasi untuk dalam proses sebenarnya untuk mencapai ke arah itu. Itu barangkali Mbak Rara sedikit barangkali yang bisa disampaikan, nanti kita dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya pengen nanya juga nih Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya pengen nanya juga mengenai program Jalan Hijau nih. BPTJ juga menginisiasi program Jalan Hijau, Bu. Mungkin bisa dijelaskan mengenai program itu. Sebelum nanti saya juga mau menanyakan sebenarnya tantangan penataan transportasi publik di kawasan Jabodetabek itu apa sih gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Jalan Hijau ini. Ya, Jalan Hijau itu adalah salah satu program BPTJ, di mana tadi saya sampaikan di dalam salah satu RITJ ada salah satu tujuan besar yang akan dicapai nantinya adalah transportasi ramah lingkungan. Nah, transportasi ramah lingkungan itu kan bisa non-motorized atau transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar fosil. Nah, yang kalau saya bicara yang terkait dengan Jalan Hijau tentunya terkait dengan transportasi non-motorized. Salah satunya tentunya tadi saya sampaikan kita salah satu adalah mempromosikan kepada masyarakat, ayolah kita jalan kaki itu sehat, jalan kaki itu membuat imun lebih tambah tentunya ya, lebih baik lagi, lebih baik, dan tentunya kita juga didukung oleh Kementerian Kesehatan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Kita akan lakukan, tahun lalu sudah dilakukan promosi jalan sehat. Kemudian jalan sehat, dan itu first mile, last mile-nya yang kita arahkan agar masyarakat mau berjalan kaki ke simpul-simpul transportasi. Dan memang itulah tugas kita untuk menyediakan fasilitasnya. Dan satu lagi barangkali terkait dengan sepeda. Sepeda ke depan di dalam waktu mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita juga akan menyediakan atau akan memfasilitasi agar tadi yang diinginkan oleh Pak Mas Putut nih membawa sepeda di dalam angkutan umum kita sudah akan alokasikan. Pengen ke Bogor nih ceritanya. Ya, ke Bogor. Tentunya mau nengokin Mas Alfred. Iya, pejalan kaki tentunya juga nanti contohnya nanti di stasiun kita kan sekarang sedang membangun LRT Cawang mana ya? Cawang Kuningan, Bu? Namanya? Bukan. Sudirman ya. Bodebek itu kan nanti ada TOD di mana di situ akan ada fasilitas integrasi sehingga orang dapat berpindah moda dari satu moda ke moda lain dengan hanya berjalan kaki, tidak usah jalan jauh dan sebagainya. Barangkali itu Mbak Rara semuanya. Baik. Terima kasih. Baik, nanti setelah ini saya akan nanya Bu kembali ya tantangan penataan transportasi publik sebenarnya apa sih, kita juga pengen tahu ya. Sahabat Sonora juga ingin tahu, tapi sebelumnya saya mengingatkan setelah ini ya karena waktu kita sudah sangat mepet, kita akan ada pengundian untuk sepeda ya. Jadi yang ikutan harus tetap sampai akhir supaya ya, siapa tahu ini Anda yang mendapatkan sepeda. Dan nanti terakhir saya akan kembali kepada masing-masing narasumber kita pada pagi hari ini untuk memberikan closing statement-nya atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan. Nah, sebelum kita kembali lagi kepada narasumber kita, kembali Ibu Polana mungkin yang terakhir secara garis besar apa sih tantangan penataan transportasi publik
publik di kawasan Jabodetabek ini. Dari sejak 2016 ya BPTJ ini hadir, begitu apa saja Bu tantangannya yang terbesar? Mungkin silakan. Tantangannya, waduh, tantangannya banyak sekali Mbak sebenarnya. Nah, tantangannya gini, kami ini kan apa ya? Kami ini adalah di bawah Kementerian Perhubungan, di mana sudah tugasnya adalah mengkoordinasikan, memfasilitasi apa yang sudah diprogram dalam RITJ. Yang ada di dalam RITJ itu sangat-sangat bagus. Kalau itu terlaksana luar biasa deh Jabodetabek. Itu sangat-sangat luar biasa, dan itu barangkali mimpi kita semua. Jabodetabek itu nggak kalah dengan Tokyo misalnya, dengan Singapura. Jadi itu yang sebenarnya mimpi atau tujuan akhir di dalam RITJ. Nah tentu saja tantangannya tadi itu karena di dalam kebutuhan untuk pembangunan itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah pusat, tapi tanggung jawab juga dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah kota. Nah, untuk itulah yang bagi tantangan terberat kami, bagaimana mensinergikan program-programnya agar apa yang sudah disepakati di dalam RITJ itu dapat terlaksana. Tapi itu adalah tugas paling berat sebenarnya. Nah, kami BPTJ menyiapkan instrumennya tentunya juga mengupayakan walaupun semua yang tadi saya sampaikan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, kami juga mengharapkan keterlibatan dari swasta ataupun masyarakat, terutama dengan mekanisme macam-macam sekarang. Nah itu sekarang ini sudah mulai diformulasikan. Itu pertama. Yang kedua adalah cita-cita ini tentunya tidak bisa hanya dilaksanakan oleh unsur pemerintah. Tentunya juga perlu keterlibatan masyarakat, terutama tadi yang disampaikan paling penting adalah disiplin. Disiplin kita menginginkan transportasi publik itu, alhamdulillah sih sekarang transportasi publik Jabodetabek tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Terus terang beberapa tahun lalu banyak yang tetanus ya Pak, transportasi publiknya. Sekarang sudah sangat bagus, sudah cukup bagus. Cuman itu yang harus dijaga bukan hanya oleh operator, oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat. Masyarakat disiplin, tidak misalnya buang rokok sembarangan. Apalagi kita kan nanti kedepannya menciptakan transportasi sehat. Nah, yang ketiga, kami berharap bahwa apa yang sudah diformulasikan atau sudah dibangun oleh pemerintah daerah maupun pusat dijagalah oleh masyarakat, dijaga dan sebisa mungkin menerapkan apalagi sekarang transportasi harus 4S. Kalau dulu 3S, safety, security, services, sekarang tambah 1 sehat. Walaupun sehatnya bukan bahasa Inggris ya nggak apa-apa lah, 4S lah. Oke. Ya, 4S. Jadi itu yang tantangannya terutama. Dan terutama di masa pandemi ini, tantangannya adalah memastikan bahwa orang yang tidak perlu atau tidak benar-benar memerlukan, itu jangan melakukan perjalanan. Ditahan dulu lah sementara. Kami berharap segera melalui ini. Demikian, Mbak Rara. Baik, aduh kayaknya Bu Polana nanti kita bikin lagi webinar 2 jam ya Bu ya. Boleh. Kalau sejam Om Putut belum share ini ya kan. Kita bikin lagi nggak apa-apa. Kita bikin lagi mungkin 2 jam ya Bu Polana ya. Baik, kita akan menuju ke Dr. Daeng sebelum nanti kita akan ke Om Putut dan juga Bang Alfred ya. Silakan terakhir imbauannya begitu untuk sahabat Sonora yang mendengarkan baik melalui Zoom sekarang mengikuti, baik juga melalui radio di Sonora Network atau juga melalui YouTube channel kita. Silakan Dokter. Ya, sahabat Sonora, memang kita tahu sekarang peningkatan kasus sangat tinggi, ya masih tinggi sekali, terutama di Jakarta ya dan di kota besar lainnya. Kita khawatir peningkatan ini kalau tidak terbendung dengan baik, itu pada gilirannya akan melampaui kapasitas pelayanan. Kalau melampaui kapasitas pelayanan di rumah sakit, kita akan kasihan pada saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan kamar misalnya. Oleh karena itu, marilah kita menjaga diri, disiplin terhadap protokol kesehatan supaya penularan di masyarakat itu ditekan, tidak banyak, ya, tidak menyebabkan
perawatan di rumah sakit itu terlampaui kapasitasnya. Oleh karena itu, karena obatnya dan vaksinnya belum ditemukan, sekarang disiplin terhadap protokol kesehatan itu masih satu-satunya vaksin bagi kita supaya tidak tertular. Sekali lagi, disiplin terhadap protokol kesehatan, terutama bagi yang tetap bekerja menggunakan transportasi umum, betul-betul ekstra dijaga kedisiplinannya. Kalau kita disiplin, tertib, insya Allah kita akan terhindar dari tertular. Sekali lagi, disiplin itu untuk sementara ini adalah vaksin bagi kita supaya tidak tertular. Terima kasih. 3M jangan lupa ya, bukan melihat meraba menerawang, bukan ya. Pakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Oke, kita ke Om Putut deh. Om Putut sepertinya ada yang ingin disampaikan terakhir nih sebelum kita closing. Silakan Om. Ya, Bapak Ibu, teman-teman Sonora, sahabat semua, mengingatkan kembali bahwa persoalan besar di banyak kota di Indonesia adalah tadi saya sudah sampaikan ya, ada polusi udara, kemacetan, dan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Plus sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19. Maka salah satu cara untuk menyelesaikan 4 persoalan besar tadi adalah ayo sama-sama kita kurangi ketergantungan kita terhadap penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Salah satunya adalah dengan menggunakan sepeda sebagai alat mobilitas. Namun demikian, ketika kita bermobilitas dengan sepeda, maka satu pesan saya adalah yang pertama, jangan sampai saat kita bersepeda membuat diri kita celaka, dan jangan sampai saat bersepeda membuat orang lain menjadi celaka. Caranya adalah patuhi protokol lalu lintas, patuhi aturan lalu lintas, hargai dan hormati pengguna jalan raya yang lain. Kemudian kenali diri kita sebaik mungkin. Tadi Dr. Daeng sudah sampaikan, pastikan bahwa diri kita sehat. Ya, kita harus tahu banget bagaimana kondisi kesehatan kita. Ya, sekali lagi jangan sampai membuat diri kita celaka, jangan sampai membuat orang lain celaka karena ulah kita bersepeda. Kemudian di saat pandemi seperti ini, jangan sampai ketika kita bersepeda, pastikan bahwa diri kita tidak ketularan COVID-19 dan tidak menularkan COVID-19. Caranya bagaimana saat bersepeda? Patuhi protokol kesehatan. Kalau Anda belum tahu protokol kesehatan bersepeda, silakan mampir ke IGTV-nya Baik Seluruh Indonesia. Kita sudah sampaikan secara lengkap di sana. Dibongkar saja, itu feed-nya juga IGTV-nya. Itu di sana kita sudah sampaikan protokol atau panduan bersepeda selama pandemi ini. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Titip ya, Om. Jangan suka ke tengah-tengah tuh kalau lagi ramai banget. Ya, saya sudah sampaikan juga saya sudah sampaikan juga di IGTV Baik Seluruh Indonesia, judulnya ada bersepeda. Itu saya kupas tuntas tentang bagaimana sebaiknya kita menggunakan sepeda sebagai alat mobilitas di jalan raya. Silahkan mampir ke IGTV Baik Seluruh Indonesia. Baik to Work Indonesia, IGTV-nya bisa dilihat di situ. Oke, baik. Bang Alfred, silakan. Ya, yang pertama adalah pesan-pesan terakhir kami sebenarnya kepada Bapak Ibu dan juga Ibu Polana di BPTJ. Sebenarnya saat ini sudah harusnya menjadi sprinter ya, sprinter untuk bisa mengkoordinasikan seluruh kota-kota satelit ataupun kabupaten di Jabodetabek untuk segera lebih progresif lagi membangun public transportasinya. Dan juga yang disampaikan Ibu tadi sangat benar, bagaimana kita bisa membangun sesegera mungkin TOD yang memang sudah tertuang di dalam targetnya RITJ tadi. Jadi selain membangun public transportasi angkutan yang sehat, tentunya juga kami sampaikan di sini adalah dari Koalisi Pejalan Kaki juga angkutan umum juga harus ramah dan juga aksesibilitas gitu. Jadi accessibility-nya itu juga harus kita kedepankan, karena tidak hanya kita yang menggunakan itu, tapi bagaimana dengan teman-teman kita, rekan-rekan kita penyandang disabilitas itu juga tentunya juga harus setara bisa menggunakan public transportasi yang sudah kita bangun ini. Jadi tidak hanya kita saja yang menggunakan itu, dan harapan kita ketika sudah progresif dikoordinasikan oleh BPTJ, saya harapkan dari Koalisi Pejalan Kaki, target dari Ibu Polana untuk bisa mengangkut 60% dengan menggunakan angkutan umum semoga bisa terwujud di 2029. Saya kira itu. Terima kasih. Amin. Amin. Baik. Amin. Ini sekarang saya mau mengundi nih ceritanya ya untuk para peserta yang sudah setia menunggu dari sebelum jam 9 nanti ya. Siapa yang kira-kira hari ini mendapatkan sepeda? Sebentar, saya baca dulu nih. Untuk terakhir nanti adalah pengundian door prize sepeda lipat United Nikma 8S dan juga United Stylo 20 inch ya. Betul ya Mbak Astrid ya? Oke, baik. Kita akan share screen untuk pengundiannya. Saya masih tunggu.
Ini yang paling tunggu-tunggu nih, pengen dapat sepeda ya. Iya, waduh banyak sekali nih. Ada ratusan nih ya. Silahkan yang beruntung. Nanti bagi yang tadi sudah beruntung mendapatkan botol minum dan juga mendapatkan helm, bisa DM Instagramnya ya ke Instagram Sonora @sonorafm92 untuk DM data diri. Hai Mas Muhammad Aslan. Selamat ya. Pak Muhammad Aslan, ini yang pertama, ini mendapatkan apa? Sepeda ya? Oh bukan. Mas Muhammad. Bentar, saya harus koordinasi dulu. Muhammad Aslan. Kemudian yang kedua, silahkan. Mas Muhammad Aslan mendapatkan helm, ya. Silahkan berikutnya. Setiaji Ari. Masih helm juga, Mas Setiaji Ari. Kemudian selanjutnya. Stop. Gandes Nyidam Sari, masih helm juga. Mas Gandes, Mas atau Mbak ini ya kira-kira? Oh Mbak ya, sepertinya ya. Mbak Gandes Nyidam Sari. Nanti langsung kalau dapat sepeda, nanti yang dapat sepeda langsung bergabung di komunitas Back to Work sama Om Putut ya. Nanti dikasih tahu tuh do's and don'ts-nya ya langsung. Margareta De Lopez. Wow, Margareta De Lopez ini apa? Speedometer. Mendapatkan speedometer adalah Margareta De Lopez. Ya, kemudian apalagi siapa lagi? Mohon maaf sahabat Sonora nih ya, ini harus mendengarkan secara audio. Kuku Pertada masih speedometer. Kuku Pertada. Oke, baik, kita rolling lagi. Next. Stop. Taufik Hidayatullah masih speedometer. Taufik Hidayatullah ini mendapatkan speedometer. Next, Mas Koko, kita akan rolling lagi. Kali ini botol minum. Botol minum ada John Manik, botol minum untuk Anda. Ini bisa untuk sepeda, bisa untuk jalan kaki, butuh botol minum sekarang ya, harus sendiri-sendiri, nggak boleh sharing nih. John Manik ya tadi. Kemudian next. Botol minum lagi. Stop. NC Ramaputra ya, masih botol minum. Tunggu yang mau sepeda. Nah, ini habis ini sekarang kita sepeda. Ini sepeda yang mana dulu nih? Yang United ya, United Nikma. Siapakah dia yang mendapatkan sepeda? Kita rolling sekarang. Stop. Mahrita Zuri mendapatkan sepeda. Mahrita Zuri, selamat. Ini boleh tepuk tangan loh yang di studio ya. Mahrita Zuri mendapatkan sepeda ya, United Nikma. Dan sekarang yang mendapatkan United Stylo, silahkan kita rolling. Ya, siapakah dia sepeda kita terakhir yang mau bergabung menjadi anak buahnya Mas Om Putut? Agus Widayoko. Wow. Agus Widayoko, selamat mendapatkan sepeda United Stylo ya. Oke, baik. Sudah. Nah, jangan lupa ya untuk Anda yang hari ini banyak sekali dari penanya-penanya tadi juga ada mendapatkan hadiah. Terus yang kita undi juga ada mendapatkan hadiah. Silahkan Anda bisa DM. Syaratnya Anda follow dulu Instagram Sonora di @sonorafm92. Kemudian DM data diri Anda. Ya, harus Anda DM data diri Anda ke Instagram Sonora @sonorafm92. Demikian tadi pengundian sudah selesai. Berarti selesai juga nih webinar kita yang harusnya kita nanti bikin lagi part 2 dengan waktu yang lebih panjang. Setuju nggak nih Om Putut sama
Boleh, Bang boleh. Alfred dan Boleh. Dr. Daeng ya. Boleh. Boleh ya Bu Polana ya. Siap. Kita bikin part 2 ya. Terima kasih sekali untuk waktunya. Mudah-mudahan tadi masukannya bisa bermanfaat juga dan juga bermanfaat juga untuk sahabat Sonora yang ada di Sonora Network yang saat ini mendengarkan. Kita akan sapa Sonora Jakarta, Sonora Bali, Sonora Pontianak, Sonora Palembang, Purwokerto, Lampung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bangka, Medan, dan juga Bandung, dan juga yang menyimak lewat YouTube channelnya Sonora FM. Terima kasih sekali untuk Insinyur Polana B. Pramesti MSC selaku Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Kementerian Perhubungan. Kemudian Dr. Daeng M. Fakih, SHMH, nih Ketua ID, ya, terima kasih waktunya. Dan Om Putut Sudaryanto yang semangat sekali pagi hari ini selaku Ketua Komunitas Back to Work, dan juga Bang Alfred Sitorus, Ketua Komunitas Pejalan Kaki. Sehat selalu untuk kita semua. Oh ya, terakhir nih, Ibu Polana mungkin bagi yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut, silahkan Ibu bisa dikasih tahu, mungkin bisa menghubungi kemana, tadi ingin menyampaikan pesannya atau menyampaikan saran kritik, bisa menghubungi kemana, dan Instagramnya mungkin sosial media bisa disampaikan juga terakhir. Untuk kalau ada pesan-pesan, ada kritik, silakan kirim lewat Instagram Ya. atau ke Twitter kita ada ya. Twitter kita juga ada, boleh silakan ke BPTJ Kemenhub ya, boleh. Baik, boleh senyum dulu sambil kita akan Senyum capture dong, foto dong. Ya, oke, 1, 2, 3 buat yang di rumah. Ya, bisa nanti ngelihat dari YouTube ya kalau tadi penasaran seperti apa sih cantiknya Bu Polana dan gantengnya Dr. Daeng, Om Putu, dan Bang Alfred. Terima kasih sekali lagi, kita akan ketemu lain waktu. Terima kasih. Selamat pagi, salam Terima sehat kasih. semuanya. Terima kasih Dr. Daeng, Om Putut, Bu Polana. Salam sehat ya. Iya. Salam Terima sehat. Terima kasih sahabat Terima Sonora. kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di webinar kita yang Ya. selanjutnya. Yuk, Terima mari. kasih. Thank you. Ya banyak juga loh. 1,5 jam loh. Besok lagi kalau boleh usul malam Terima ya, kasih jadi supaya semuanya. lebih banyak Siap. lagi. Terima kasih semuanya. Ya Bu, makasih Bu, sama-sama Makasih, Bu. Putut, Mas Makasih. Ya. Alfred, Dr. Makasih, Al-Fatih, Bu Polana. Sarara, Makasih Bu. sama-sama. Saya live ya Bu. Thank you Monggo, Mas monggo, saya Alfred. juga live. Terima Yo, kasih. Om Putut. Siap, nanti kita mainkan selanjutnya ya. Yo, mari. Yo, Om. Siap.
can see a world that's waiting up